Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik mahasiswa semester 4 kelas F dan G, kali ini Pak Samsul akan menyampaikan tentang bab 4 dari materi kuliah etika, yaitu dengan tema nilai dan norma. Jadi saya akan menyampaikan tentang apa itu yang disebut dengan nilai. Nah, sebenarnya kalimat nilai itu sudah sering kita dengar ya. Secara real di lapangan itu kita hanya menilai atau nilai dengan seperti biasa, nilai-nilai yang berkaitan dengan jenjang. Nah, sebenarnya kalau kita jelaskan secara definisi, itu banyak ahli-ahli yang menyampaikan tentang apa itu sebenarnya nilai. Nah, di antaranya nilai adalah sebuah alat ya yang menunjukkan alasan dasar bahwa pelaksanaan hasil akhir yang disukai secara sosial dibandingkan hasil akhir yang berlawanan. Jadi kalau hasil akhir itu jelek atau negatif, maka ini tidak akan disukai. Kalau hasil akhir itu bagus, maka ini positif dan ini disukai. Nah, kita lanjut pengertian nilai. Kata nilai itu dalam bahasa Inggris disebut value, kemudian bahasa Latin disebut valor. Secara bahasa, nilai adalah harga secara bahasa. Tetapi kalau dijabarkan secara luas, maka nilai itu berkaitan dengan sesuatu yang berharga dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dengan kalimat nilai, karena nilai ini adalah yang sangat disukai oleh manusia di dalam menjalankan aktivitasnya berkaitan dengan apapun itu, baik itu prestasi, baik itu apapun itu pasti angka dengan ukuran nilai. Nah, kemudian intinya ya, kalau itu bernilai baik dianggap berharga secara sosial, kalau itu tidak bernilai baik dianggap tidak pantas atau dianggap tidak bernilai. Nah, contohnya ya ini contoh. Yang paling utama adalah contoh yang dianggap bernilai adalah mempunyai manfaat tinggi adalah bagi manusia adalah seperti emas. Kemudian limbah, kotoran dianggap tidak bernilai, maka sifatnya buruk, jelek, maka dianggap tidak punya manfaat. Ini contoh bahwa emas adalah punya nilai tinggi yang berkaitan dengan strata manusia, berkaitan dengan harga dirinya manusia. Nah, itu karena dia mempunyai punya nilai emas yang tinggi. Nilai juga bisa definisikan sebagai bentuk penghargaan. Jadi nilai juga bisa dibuat bentuk penghargaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu sebagai penentu untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi nilai ini juga bisa dipakai untuk menentukan suatu tindakan lebih lanjut. Ya, itu juga nilai. Contoh kalau kita lihat nilai ujian kita, nilai tes kita, nilai prestasi kita, nilai skor kita. Ketika kita punya nilai bagus dan positif, maka ini juga sebagai penentu tindakan lebih lanjut. Kemudian menurut para ahli, jadi menurut Giden tahun 95, nilai adalah suatu gagasan yang dimiliki seseorang apa layak untuk dikehendaki. Nah, dikehendaki berarti kalau layak atau tidak. Kemudian menurut Hutton tahun 87, gagasan apakah penting atau tidak penting. Nah, ini jadi sebenarnya tadi saya sampaikan kalau kita berbicara nilai, sebenarnya nilai ini adalah sehari-hari ya bersama kita, tetapi kita harus tetap menyampaikan sebuah mata kuliah tentang pengertian nilai sesungguhnya secara akademis.
Kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri nilai, ya. Jadi nilai itu punya ciri-ciri. Jadi kalau ini berkaitan dengan yang jelas, yang pertama nilai itu berkaitan dengan subjek. Kalau tidak ada subjek, maka tidak ada nilai juga, entah manusia hadir atau tidak di dalam sesuatu. Misalkan ini ya, ketika kita melihat sebuah gunung, ya, gunung itu kan kalau tidak ada subjek, tidak ada yang menilai, artinya yang melihat, ya. Jadi gunung itu ada sebagai objek dan subjek adalah manusia. Keindahan apapun kalau tidak ada subjek, maka gunung itu tidak punya nilai. Kemudian ketika kita berbicara tampil dalam suatu konteks praktis di mana subjek ingin membuat sesuatu dalam pendekatannya semata-mata teoritis dan tidak ada nilai, hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan secara murni teoritis bisa diwujudkan. Nah, ini juga sama. Jadi ketika tampil dalam konteks praktis, maka subjek ingin membuat sesuatu. Jadi subjek ingin membuat sesuatu, artinya kita yang menilai subjek yang membuat sesuatu apa yang diinginkan. Jadi nilai itu datangnya adalah dari subjek, kemudian objek adalah yang dinilai, itu ya. Nah, nilai juga punya sifat yang ditambah subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya. Karena apa? Objek akan dinilai oleh subjek untuk dipergunakan sebagai sebuah tindakan lebih lanjut. Saya kira itu untuk kita berbicara tentang nilai. Kemudian kita bergeser kepada nilai norma. Jadi kalau tidak dapat itu adalah nilai dan norma, maka kita akan menilai tentang norma. Nah, kemudian sesungguhnya norma itu apa ya? Jadi norma itu sebenarnya adalah sebuah sistem atau aturan di dalam kehidupan kita bersosial, ya. Maka norma ini merupakan juga sebagai tolok ukur. Nah, kalau kita bisa ukur, berarti kita juga akan punya nilai. Nah, norma itu ada beberapa sumber, ya. Tempo hari juga sudah saya singgung tentang sumber yang pertama norma adalah agama. Ketika kita berbicara sumber norma adalah agama, maka aturan ini yang bersumber dari kitab dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya ketika bersedekah, ketika kita beribadah, itu adalah norma-norma agama. Ketika kita berhubungan dengan manusia, kita berhubungan dengan siapa saja yang berkaitan dengan manusia, yang dilakukan secara baik sesuai kewajiban agama, maka itu bersumber dari agama. Kemudian ada norma hukum. Kalau norma hukum yang jelas bersumber dari sebuah negara membuat undang-undang. Contohnya apa sih norma hukum itu? Ketika kita patuh membayar pajak, patuh membayar berlalu lintas atau lalu lintas. Nah, ini adalah norma-norma yang dibuat oleh negara. Kemudian ada norma kesusilaan. Nah, ini norma kesusilaan itu adalah norma hati nurani. Jadi ini sifat dasar manusia kepada dirinya masing-masing. Ini norma yang ada di dalam hati kita, yang bersumber dari kesusilaan kita, atau yang disebut contohnya ketika kita jujur, maka norma ini adalah timbul karena di dalam hati nuraninya, atau rendah diri, tidak sombong dan sebagainya. Kemudian ada norma adat. Jadi norma adat juga bersumber dari daerah di mana hal itu diberlakukan sesuai dengan adat istiadat. Jadi contohnya adalah tempo hari juga saya pernah sampaikan bahwa norma ini adalah norma-norma sesuai dengan budaya di daerah di mana mereka berada. Saya kira itu yang saya sampaikan korelasinya. Jadi antara nilai dan norma adalah ketika orang itu berbuat sesuatu di dalam kehidupannya, dalam bersosial, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa berhidup sendiri tanpa orang lain. Maka di dalam pergaulan manusia dengan manusia,
maka itu ada nilai. Nilai adalah nilai positif dan nilai yang berlawanan berkaitan dengan pergaulan kita, bersosial dan bersosialisasi, atau dalam kita melaksanakan tugas kita sehari-hari. Kalau dijabarkan secara luas seperti itu. Ya, itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan korelasi antara nilai norma ini dapat dimengerti, ya, bahwa setiap manusia di dalam bersosial itu juga bisa dinilai, ya, dinilai secara positif juga negatif sesuai dengan sumber-sumber daripada norma itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.